Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Audi Farid. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Angkatan 2020. Dan untuk pagi hari ini saya akan berperan sebagai MC yang akan memandu acara. Jadi sebelumnya saya sebagai perwakilan teman-teman panitia ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua peserta yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam acara webinar di pagi hari ini. Di tengah kesibukan masing-masing, mungkin ada yang sedang belajar atau ada yang sedang bekerja, Bapak, Ibu tenaga kesehatan, dan teman-teman mahasiswa sekalian masih menyisihkan waktu dan tenaga untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung atas dukungan dan bantuannya sehingga acara ini dapat terlaksana. Jadi sebagai latar belakang singkat, kegiatan webinar yang akan kita adakan pada pagi hari ini itu adalah bagian dari kegiatan kuliah kerja nyata. Dan kebetulan kita sebagai kelompok Stroma Goiter diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini secara daring. Kegiatan kuliah kerja nyata ini secara daring. Meskipun diadakan secara daring, kami tetap berharap kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan semoga tidak mengurangi esensi dan manfaat yang dapat diperoleh dari mengikuti webinar ini. Oke, sekarang kita akan mendengarkan beberapa kata sambutan dari salah satu project manager kegiatan ini, Kak Fares. Pada Kak Fares dipersilahkan. Halo, oke, terima kasih banyak MC Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Faris Eldaka. Saya mahasiswa jurusan Hubungan Internasional dari FISIP Unpad, dan saya adalah Project Manager untuk acara webinar 3M, mengenali, memeriksakan, dan mengobati struma tiroid ini. Di samping saya juga ada saudara Hanif Al-Majidan sebagai partner project manager. Kali ini mohon perkenalkan saya untuk mewakili semua anggota mahasiswa yang terlibat dalam program KKN kami ini untuk menyambut Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama, izinkan saya bercerita sedikit mengenai latar belakang acara kami. Webinar ini merupakan salah satu acara dari rangkaian kuliah kerja nyata yang sayangnya dengan keadaan kami sekarang ini, kami hanya dapat melakukannya secara daring. Tapi meskipun demikian, alhamdulillah kami semua tetap semangat untuk melaksanakan KKN dari jarak jauh pun. Dan yang paling penting adalah semoga kegiatan webinar ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam mengenali struma tiroid lebih dalam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk dosen pembimbing kelompok kami, yaitu Dr. Agung, Dr. Sally, dan Dr. Shinta. Terima kasih banyak sudah menunjukkan jalan dan juga membuka pintu kepada kami. Terima kasih juga kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang menerima kerjasama ini dengan baik. Dan terima kasih juga kepada pahlawan kita semua, para perwakilan tenaga kesehatan dari 80 puskesmas Kota Bandung yang menyempatkan hadir pada hari ini. Terakhir, terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang telah menyiapkan acaranya dengan semangat agar kita semua dapat memperoleh ilmu baru. Akhir kata, kami berharap ilmu yang didapatkan hari ini dapat berguna bagi kita semua, karena sebagai panitia pun kami merasa kami sangat banyak belajar mengenai struma tiroid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fares, itu tadi barusan kata sambutan dari salah satu project manager kita pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari salah satu dosen pembimbing kita dalam kegiatan kuliah kerja nyata ini, yaitu Dr. Agung. Kepada Dr. Agung, apakah sudah ada di sini? Ya, sudah ada. Dipersilahkan, Dok. Baik, terima kasih nih MC kita. Ceria banget nih MC-nya. Mas Audi Faridz. Faridz itu dari fakultas apa, Faridz? Saya dari FISIP, Dok. FISIP ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung pertama yang telah memberikan jalan juga bagi kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini dan bertatap muka dengan teman-teman di fasilitas kesehatan di wilayah Kota Bandung. Kami ucapkan terima kasih tentu saja kepada sejawat dan teman-teman perawat yang
sudah berkenan hadir bergabung pada acara kita, walaupun di tengah kesibukannya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian para dosen pembimbing, ada Dr. Sali, Dr. Sinta, dan juga tentu saja nih adik-adik yang kami banggakan nih, seluruh anggota tim KKN Universitas Pajajaran tahun 2022, yang walaupun pada tahun ini kegiatan KKN-nya dilaksanakan dalam konsep daring, dan semoga ini tidak mengurangi makna ya dan esensi dari kegiatan. Baik terkait dengan latar belakang kegiatan tadi sudah disampaikan juga nih oleh MC dan Faris ya, bahwa mahasiswa kami di Universitas Pajajaran memang diberikan kewajiban, salah satunya melaksanakan kegiatan KKN yang tujuannya salah satunya adalah memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat. Dan pada kegiatan ini kami berharap ya adik-adik sekalian juga bisa mengambil pelajaran ya, bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat dan memberikan apa yang kita miliki, pengetahuan apa yang kita miliki, kita sharing bersama, dan semoga ini bisa bermanfaat. Dan sengaja kami pilih tema tentang struma pada kegiatan ini memang karena struma merupakan salah satu kondisi atau penyakit yang cukup sering kita hadapi di pelayanan kita. Dan saya rasa pengetahuan yang baik dan kuat terkait diagnosis, kemudian tata laksananya, tentu saja akan memberikan manfaat buat pasien-pasien kita ke depannya. Sehingga tidak ada lagi pasien-pasien yang terlambat untuk ditangani. Dan kami yakin para sejawat sekalian memiliki komitmen yang kuat dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan semoga kegiatan ini memberikan manfaat, dan kami ucapkan selamat untuk berwebinar, mungkin untuk yang ke-1000 kali mungkin teman sejawat sekalian ya, selama pandemi ini terus-terusan webinar, dan semoga tidak bosan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agung atas kata sambutannya. Jadi ya seperti yang udah dikatakan oleh Kak Fares dan Dr. Agung bahwa webinar kita ini daring, KKN kita ini sifatnya daring karena dalam situasi seperti ini beberapa dari kita tuh masih belum bisa memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara langsung gitu. Jadi kita melakukannya secara daring. Dan semoga meskipun diadakannya secara daring, itu tadi tidak mengurangi makna sama sekali, dan masih ada manfaat yang dapat kita dapatkan dari mengikuti webinar ini. Oke. Jadi seperti yang dibilang sama Dr. Agung tadi, pada pagi hari ini tema yang bakal kita angkat itu adalah deteksi dini dan tata laksana struma. Dan kami memberinya judul, boleh di next. Judulnya itu 3M. Ya, jadi judulnya itu 3M, mengenali, memeriksakan, dan mengobati struma tiroid. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu struma tiroid dan apa-apa saja yang perlu diketahui tentang struma tiroid dan penanganannya, mengenalinya, jadi kita akan langsung aja masuk ke bagian materinya. Maka dari itu, acara ini akan saya serahkan kepada moderator kita pada pagi hari ini, Kak Odet. Kak Odet ada? Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Audi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk semuanya. Hadirin Bapak Ibu, bagaimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Odeta Alicia dari Universitas Pajajaran Fakultas Ilmu Budaya yang akan menjadi moderator hadirin sekalian pada hari ini.
Oke, baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami dari panitia telah menyiapkan sedikit tagline, yaitu ini tagline-nya, sayangi diri dengan deteksi dini. Semoga dengan tagline ini kita bisa meningkatkan kesadaran kita mengenai dengan apa yang disebut dengan struma tiroid. Oke, next. Lanjut untuk sesi berikutnya. Di webinar kali ini kita akan membahas seperti yang sudah disampaikan tadi oleh MC Saudara Audi dan juga Dr. Agung, yaitu tentang salah satu kondisi atau kelainan yang mungkin Bapak dan Ibu sekalian ketahui dan seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Agung di awal acara juga sering dihadapi, yaitu di mana kelenjar yang terdapat pada leher mengalami pembengkakan atau pembesaran, yaitu disebut dengan struma tiroid. Dan dalam webinar kali ini akan dibahas secara menyeluruh mengenai apa itu struma tiroid, cara mendeteksinya, dan lain-lain. Semua materi tersebut akan kita bahas pada pagi ini oleh kedua pemateri kita, yaitu Dr. Agung dan juga Dr. Sali. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Next. Pemateri pertama kita yaitu adalah Dr. Agung Dinasti Permana, spesialis TKL Konsultan Magister Kesehatan. Beliau adalah seorang dosen dari Universitas Padjadjaran dan spesialis telinga, hidung, tenggorokan, kepala, leher atau disebut juga dengan TKL. Beliau lahir di Sukabumi tahun 1976 dan pernah menjadi pembicara pada 6 acara berbeda di 5 tahun terakhir. Beliau juga menjabat sebagai Sekretaris PPSK di Departemen Ilmu Kesehatan THTKL, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran dari tahun 2009 hingga saat ini. Next. Untuk pemateri kita yang berikutnya adalah Dr. Sali Mahdiani, spesialis THTKL Konsultan Magister Kesehatan. Beliau sama seperti juga dengan Dr. Agung juga merupakan seorang dosen di Universitas Padjadjaran dan juga spesialis dalam THTKL. Lahir di Bandung pada tahun 1978, beliau pernah menerima pelatihan profesional dalam Otologic Office Procedure pada Desember 2021. Beliau sekarang menjabat sebagai Kepala Divisi di Departemen Ilmu Kesehatan THTKL Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dari tahun 2018 hingga saat ini. Oke, langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Agung dan Dr. Sali untuk memaparkan materinya. Kepada Dr. Agung dan Dr. Sali, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Kakak Odet. Tapi sebelumnya koreksi sedikit. Tadi kalau sekretaris program studi sebetulnya Dr. Sinta, bukan saya. Saya sudah tidak lagi. Nggak apa-apa, memang belum update CV-nya, mohon maaf. Dan kayaknya kalau supaya materinya jadi berurutan, sebelum saya akan disampaikan dulu ya tentang teori dasar oleh Dr. Sali sebelumnya. Ya, mohon maaf untuk itu. Mangga Dr. Sali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, barangkali ada perwakilan dari Dinas Kesehatan Kota Bandung, lalu teman-teman sejawat tenaga kesehatan dari puskesmas dan klinik di Kota Bandung, serta tidak lupa besti-besti dari grup KKN Struma Unpad yang tentunya saja dengan semangat yang tinggi kita bersama-sama akan sharing, akan diskusi banyak mengenai masalah tiroid. Ini sebetulnya masalah yang tidak terlalu sering kita angkat, tapi sebetulnya esensi dari struma atau masalah-masalah yang berhubungan dengan tiroid ini juga sebetulnya penting, tinggi untuk kita bahas bersama. Oleh karena itu, kami mengajak teman-teman sejawat semua, tenaga kesehatan, untuk kembali kita bersama-sama akan mengingat bagaimana kita melakukan pendekatan dalam hal mendiagnosis, mengenali dulu ya,
mengenali, mendiagnosis, dan akhirnya kita dapat melakukan tata laksana dengan baik. Sehingga kasus-kasus kelainan yang muncul dari kelainan tiroid ini juga bisa kita tata laksana sedini mungkin. Tadi betul, sayangi diri dengan mengenali dini. Jadi sebetulnya ini slogan yang bisa kita terapkan pada semua kasus penyakit, terutama yang sekarang juga merebak tidak hanya kasus-kasus non-infeksi, tapi juga kasus-kasus infeksi. Ya, berkaitan dengan masalah tiroid, sebelum nanti Dr. Agung akan panjang lebar membawa kita membahas mengenai kelainan-kelainan yang muncul atau terjadi, kita akan membahas dulu bagaimana sih sebetulnya kelenjar gondok kita itu secara normal dalam hal anatomi dan fisiologinya. Nah, ini di masyarakat awam secara umum kita mengenalnya kelenjar gondok ya. Jadi adanya di leher. Kalau kita proyeksikan tuh ada di situ. Jadi di leher kita semua orang ini memiliki kelenjar ini. Kita akan mengenal lebih jauh. Sebetulnya apa kelenjar gondok atau kelenjar tiroid ini? Kelenjar gondok atau kelenjar tiroid adalah kelenjar endokrin yang artinya dia akan menghasilkan hormon. Gitu. Jadi kelenjar endokrin kan penghasil hormon. Di antara semua kelenjar endokrin, ternyata kelenjar tiroid ini yang paling banyak vaskularisasinya, pembuluh darahnya paling banyak. Bentuknya yang terkenal itu bentuknya seperti kupu-kupu. Jadi kalau ada logo-logo yang kita lihat di sosial media itu bentuknya kupu-kupu di leher, itu sebetulnya mewakili simbol dari kelenjar tiroid. Adanya di leher bagian bawah. Dia punya dua kamar, dua ruangan lobus. Di tengah-tengahnya ada lobus penghubung, ada bagian penghubung, kelenjar penghubung yang namanya isthmus. Ini adanya, kalau kita lihat, ada saluran nafas, trakea, di leher kita, itu adanya di atas cincin trakea ke-6. Dan tidak hanya lobus dari tiroid saja yang banyak vaskularisasi atau pembuluh darahnya, tapi isthmus, jaringan penghubung yang di tengahnya juga ternyata ditutupi oleh pembuluh darah vena yang besar, vena jugularis anterior. Berhubung dia bentuknya itu seperti kupu-kupu, dia akan difiksasi dengan kapsula sebagai pembungkus. Nah, kapsula ini nanti kita akan lihat lebih lanjut. Ternyata pembungkus ini yang melekatkan kelenjar tiroid pada organ-organ lain di dalam leher, terutama untuk laring dan trakea. Jadi ini ada di area leher bagian depan. Dia dilindungi oleh otot musculus sternohyoideus dan musculus sternothyroideus. Ini otot yang cukup tebal di leher bagian depan sehingga organ tiroid ini terlindungi dengan baik. Tadi kalau kita lihat dia ada di atas cincin trakea ke-6 atau kalau kita ukur dari spinal tulang belakang itu adanya setinggi vertebra cervicalis ke-5 sampai vertebra torakal pertama. Tadi kita sudah mengenal dua lobus dan isthmus. Lalu bagaimana sih pembentukannya dari semenjak janin di awal pembentukan? Ternyata mendahului pembentukan jantung. Kalau jantung muncul atau mulai terbentuk di minggu ke-13, kalau tiroid, kelenjar gondok, ini mulai terbentuknya di awal atau di akhir minggu ke-4. Jadi janin usia 1 bulan, itu kelenjar tiroid ini mulai terbentuk. Dari mana terbentuknya? Sebetulnya dia terbentuknya dari celah. Jadi ada semacam gang gitu ya, dari antara pembentukan lidah bagian anterior, bagian depan, dengan lidah bagian posterior. Nah, di belakang 2/3 anterior lidah, itu akan ada celah yang masuk, terus ke bagian inferior, bagian bawah daerah leher, di sana mengalami pembengkakan, yang pada akhirnya pembengkakan ini akan menjadi kelenjar. Ini akan sampai di posisi yang seharusnya di bagian leher depan itu di sebelum minggu ke-7.
dan fungsinya sudah berjalan di sebelum minggu ke-10. Artinya, sebelum minggu ke-10 kehamilan, kelenjar yang terbentuk ini sudah menghasilkan hormon. Jadi fungsinya ini sudah aktif di sebelum minggu ke-10. Lalu berikutnya bagian-bagiannya apa saja? Ada 3 bagian yang utama sebetulnya. Kalau kita kenali 2 bagian utama, tapi sebetulnya ada 3 yang penting. Yang pertama adalah lobus, yang kedua ismus, dan yang ketiga adalah lobus piramidalis. Lobus ini ada 2, kiri dan kanan. Ukurannya 5 x 3 x 2 cm. Jadi sebetulnya tidak bulat. Mengapa kok bentuknya seperti kupu-kupu? Karena ternyata ukuran tingginya, ukuran panjangnya itu lebih panjang daripada ukuran lebar dan tebalnya. Lalu bagian belakangnya, bagian belakang tengah, itu melekat pada tulang rawan di leher yang dihubungkan oleh ligamentum. Namanya ligamentum Berry, karena penemunya adalah Berry. Lalu berikutnya, di antara kedua lobus itu dihubungkan dengan ismus di bagian depan, di antara trakea, cincin trakea kedua dan ketiga. Ukurannya hanya 1 cm, jadi lebih kecil. Jadi kenapa seperti kupu-kupu tadi, tengah-tengahnya lebih kecil. Lalu yang terakhir, ini yang jarang terbahas, sebetulnya adalah lobus piramidalis. Lobus piramidalis ini pelebaran dari ismus, berhubungan dengan kelenjar yang lain, yaitu ductus thiroglossus. Nah, ini kalau kita lihat, lebih besar gitu ya. Ini tadi bentuknya lobus kiri dan kanan. Lalu di bagian luar ini ada pembungkus, namanya kapsula fibrosa. Kapsula fibrosa ini lapisannya tipis sekali, tapi dia merupakan selubung yang merupakan perpanjangan dari fascia pretrachealis. Jadi itu yang melekatkan kelenjar gondok atau tiroid ini kepada organ lain di leher, terutama laring dan trakea. Sehingga nanti kalau kita lihat pada saat pemeriksaan, kalau kita periksa pasien itu menelan, dia akan ikut, kelenjar tiroid itu akan ikut dengan pergerakan menelan, biasanya akan terangkat. Mengapa seperti itu? Karena pada saat kita menelan, laring juga akan terangkat posisinya. Karena tiroid melekat pada laring, sehingga tiroid juga akan terangkat ke atas karena kapsula atau pembungkusnya melekat pada laring. Lalu bagaimana secara sel? Bagaimana secara sel? Ternyata kelenjar tiroid itu tersusun dari folikel-folikel. Ini seperti pulau-pulau yang berbentuk bulat, dilapisi oleh epitel yang sangat tipis, epitel gepeng, kubus, sampai kolumnar. Folikel-folikel ini di dalamnya berisi koloid. Nah, folikel ini yang sangat berfungsi dalam aktivitas kelenjar tiroid itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat folikelnya membesar, artinya kandungan koloid di dalamnya itu bertambah banyak, artinya kelenjar tiroid menjadi lebih aktif. Begitu. Jadi kalau misalnya semakin tebal, banyak, folikelnya semakin terisi banyak koloid, ini bisa secara histologi bisa mengarah satu kelainan, misalnya adalah keganasan. Ini kalau kita lihat dari posterior atau dari bagian belakang, di lobus kiri dan kanan, di tengah-tengahnya ismus. Ternyata di bagian posterior atau belakang dari tiroid ini ada 4 titik. 2 titik di lobus bagian kiri dan 2 titik di lobus bagian kanan, atas dan bawah. Ini yang kita namakan kelenjar paratiroid. Dari sisi belakang juga kita dapat melihat adanya pembuluh darah yang memperdarahi. Semuanya berasal dari pembuluh darah di bagian leher yang besar. Nanti kita akan bahas kembali. Lalu kalau kita lihat potongan melintang leher. Potongan melintang leher ini dari bagian belakang. Di bagian belakang ini ada saluran makan, esofagus, lalu ke arah bagian depan, trakea atau saluran nafas. Saluran nafas. Nah, mengelilingi trakea dan esofagus, inilah kelenjar gondok atau kelenjar tiroid. Di bagian belakangnya berkumpul organ-organ yang sangat vital. Ada arteri carotis communis, nervus vagus, lalu di belakang dari trakea dekat juga dengan lobus dari tiroid, ini ada nervus laryngeal recurrens.
Di bagian depan tentu saja ini organ-organ yang melindungi. Banyak sekali otot-otot. Ada musculus sternohyoid tadi, musculus sternothyroid, ada fascia-fascia pembungkusnya juga. Jadi ini yang organ-organ yang melindungi. Dan tidak lupa tadi ada ligamentum yang melekatkan organ tiroid ini kepada trakea di bagian belakang tengah, di bagian sini. Ini namanya ligamentum Berry. Lalu bagaimana dengan vaskularisasi? Kalau vaskularisasi pasti kita membicarakan mengenai arteri dan vena. Pembuluh darah yang mensuplai oksigen, pembuluh darah utama, lalu pembuluh darah balik atau vena. Untuk arteri, sebetulnya ada 4 arteri yang utama. Ada arteri tiroidea superior, arteri tiroidea inferior, arteri tiroidea ima, dan arteri tiroidea accessorius. Hampir semuanya itu merupakan cabang dari arteri karotis eksterna. Jadi merupakan pembuluh darah yang besar di bagian leher. Dan 4 cabang arteri atau 4 arteri yang memperdarahi lobus dari tiroid ini sebetulnya bekerjanya berbeda-beda. Ada yang memperdarahi kapsulanya, ada yang khusus memperdarahi ismus. Nanti kita lihat di mana sih arteri tiroidea ima. Lalu ada yang memperdarahi kelenjar atau lobusnya, dan ada yang memperdarahi hanya bagian posterior saja. Nah ini kita lihat ya, pembuluh darah yang utama tadi arteri tiroidea superior, pasti namanya saja superior, pasti memperdarahi dari arah atas. Lalu arteri tiroidea inferior dari arah bawah, arteri tiroidea ima itu juga dari arah bawah, tapi tiroidea ima hanya memperdarahi ismus saja. Lalu berikutnya sekarang mengenai pembuluh darah balik atau vena. Ini ada sebetulnya lebih mudah mengingatnya. Jadi hanya ada 3 cabang. Yang pertama adalah vena tiroidea superior, media, dan inferior. Jadi sesuai namanya, letaknya juga di atas, di tengah, dan di bawah. Semuanya mengalirkan darah dari organ tiroid ke dalam vena jugularis interna. Vena jugularis interna ini juga merupakan pembuluh darah balik utama di daerah leher, yang sebetulnya tidak hanya menerima perdarahan dari organ atau kelenjar tiroid saja. Sekarang mengenai pembuluh darah limfe atau kelenjar getah bening. Nah, kelenjar getah beningnya sebetulnya kelenjar getah bening di daerah leher. Yang utama adalah sebetulnya hanya ada 4. Adalah kelenjar getah bening prelaringeal di daerah atas dari kelenjar atau lobus tiroid. Berikutnya adalah pretrakeal di bawah dari prelaringeal tadi, lalu paratrakeal di kiri kanan samping, lalu berikutnya di ductus thoracicus. Biasanya ini kelenjar getah bening yang berada lebih profunda atau lebih dalam. Ini semua menerima sebagai penjaga ya, kelenjar getah bening kan sebagai satpam, penjaga pada saat terutama terjadi pertahanan-pertahanan yang memerlukan fungsi imunitas tubuh dari satu sistem organ tertentu di tubuh kita. Lalu sekarang bagaimana persarafannya? Tidak mungkin dia akan berfungsi, tidak hanya cukup dengan vaskularisasi atau pembuluh darah saja, tidak cukup dengan dia melekat saja, tapi harus ada pembuluh sarafnya. Bagaimana dengan pembuluh saraf? Mudah juga mengingatnya sebetulnya. Hanya 2 yang utama. Dari arah superior, itu adalah nervus laryngeal eksterna. Nervus laryngeus eksterna. Dari arah inferior dan ke arah anterior, dari arah bawah, belakang, dan depan, itu nervus laryngeus recurrens. Dinamakan nervus laryngeus recurrens karena dia berjalan dari belakang ke arah bawah, lalu ke arah depan atas. Jadi rekuren itu karena dia berputar. Jadi pembuluh saraf yang utama sebetulnya mengalirkannya atau bekerjanya dari 2 sisi, dari atas dan bawah. Nah ini kalau kita lihat dari samping, dari lateral, ini ada pembuluh darah yang berjalan juga dari belakang.
Lalu bagaimana hubungannya dengan esofagus? Esofagus ada di belakangnya, tapi tidak melekat ya organ untuk pencernaan ini tidak melekat kepada organ atau kelenjar tiroid, tapi tiroid melekatnya pada trakea. Lalu berikutnya sekarang setelah kita mengetahui anatomi, kita mesti mengetahui kalau ada, lalu tugas atau fungsinya untuk apa? Menghasilkan hormon pasti. Hormonnya apa? Ada 2 jenis yang utama. Ada tiroksin dan triiodotironin. Tiroksin itu T4, triiodotironin, namanya saja di depannya ada tri, itu pasti T3. Nah, bentuk aktif dari produk hormon yang dihasilkan ini adalah T3. Jadi T3 ini aktivitasnya, meskipun T4 aktif, tapi afinitas atau aktivitas T3 jauh lebih aktif daripada T4. Ada yang bilang katanya sampai 30 kali aktivitasnya. Aktivitas ini juga di dalam kelenjar tiroid itu sendiri disimpan dalam bentuk koloid tadi, di dalam folikel. Jadi pada saat koloidnya banyak, itu pasti produk hormon yang tersimpannya juga semakin banyak. Sebagian besar T4 tiroksin ini akan disampaikan ke sirkulasi, sisanya disimpan dalam bentuk koloid untuk didaur ulang oleh kelenjar tiroid. Sirkulasi di dalam pembuluh darah itu dia tidak bisa berjalan sendiri. Jadi hormon tidak bisa berjalan sendiri tanpa dia berikatan dengan protein. Khusus untuk hormon yang dihasilkan dari kelenjar tiroid, ini akan berikatan dengan thyroid binding protein atau TBP dan thyroid binding prealbumin atau TBPA. Jadi protein-protein inilah yang nanti akan mengangkut hormon yang diproduksi dari kelenjar tiroid untuk sampai ke target organ. Nah, target organnya apa? Ini kita lihat yang bawah dulu ya. Target organnya ini terutama adalah jantung, hepar, tulang, dan saraf. Ini target organ. Jadi nanti pembuluh darah atau aliran darah akan mengangkut hormon-hormon T3 dan T4 ini ke 4 organ yang utama. Tapi sebelum kita melihat nanti di bagian perifer, di organ targetnya, kita lihat dulu sebetulnya apakah kelenjar tiroid ini memproduksi hormon dengan sendirinya? Kalau kita lihat di sini, ternyata tidak. Ternyata tiroid ini perlu dirangsang. Siapa yang merangsang? Nah, dari sentral di atas, di hipotalamus itu akan menghasilkan TRH atau thyroid releasing hormone. Jadi hipotalamus harus menghasilkan hormon dulu. Setelah TRH ini dihasilkan, TRH akan disampaikan ke bagian anterior dari hipofise atau pituitary, anterior pituitary. Nah, anterior pituitary akan menghasilkan TSH, thyroid stimulating hormone. Namanya saja stimulating. Kalau stimulating berarti TSH ini yang akan menstimulasi atau merangsang kelenjar tiroid untuk langsung memproduksi T3 dan T4. Jadi, kalau kita lihat dari skema bagan di sisi sebelah kanan, kelenjar tiroid ini kerjanya bergantung dari hormon yang dihasilkan di sentral, di hipotalamus dan di hipofise. Selanjutnya, nanti setelah dihasilkan T3 dan T4 dari kelenjar tiroid, selain disampaikan oleh aliran darah ke target-target organ yang tadi telah kita bahas, dia juga akan kembali dialirkan ke sentral, ke hipofise dan hipotalamus. Namun, pada saat dialirkan atau sampai di hipotalamus dan hipofise, dia akan menjadi inhibisi. Jadi, banyaknya T3 dan T4 akan menyetop atau memberikan warning kepada hipotalamus dan hipofise untuk jangan terlalu banyak menghasilkan TRH dan TSH-nya gitu. Karena kalau misalnya tidak diberikan feedback ke atas, nanti di jaringan perifer atau di target organ sudah banyak, TRH dan TSH-nya terus-terusan akan menghasilkan hormon. Kelenjar tiroidnya akan lebih produktif lagi, jadi nanti akan terlalu banyak. Nah, seperti kita ketahui, di tubuh kita ini harus terjadi balance antara produksi, antara penyimpanan, pembuangan, metabolisme itu harus terjadi balance. Pada saat tidak terjadi balance, produksinya terlalu banyak,
itu pasti akan menimbulkan kelainan. Nah, ini kalau kita lihat ya, apa yang menstimulasi? Kalau kita lihat, distimulasi tadi TRH, TSH, kelenjar tiroid menghasilkan. Lalu distimulasi juga sebetulnya di atas, di hipofise, di hipotalamus dan hipofise, distimulasi juga ternyata tidak hanya oleh aktivitas hipotalamus dan hipofise itu sendiri secara internal, tapi juga dirangsang oleh keadaan lingkungan, adanya stres dan hipotermi. Stres, banyak pikiran, cemas, canggung, hipotermi, kedinginan, itu akan menstimulasi hipotalamus untuk menghasilkan TRH. TRH kembali tadi menghasilkan TSH dan dilanjutkan demikian. Sehingga pada akhirnya nanti kalau kita lihat fungsinya untuk apa sih? Kenapa kok kalau orang kedinginan kok kelenjar tiroidnya aktif? Ternyata kelenjar tiroid ini akan meningkatkan metabolisme dan suhu tubuh. Nah, ini kita lihat efeknya. Kelenjar tiroid itu menghasilkan hormon tiroid yang ternyata efeknya bagi tubuh kita itu meningkatkan metabolisme, termogenesis. Konsumsi oksigen akan lebih banyak diambil. Jadi badan kita merasa panas. Itu sebabnya nanti mungkin Dr. Agung juga akan menyampaikan masalah patofisiologi ya. Jadi kelainan-kelainan yang terjadi kalau misalnya terlalu banyak nih hormon tiroidnya, badan tuh merasa gerah, panas. Lalu efeknya juga hormon tiroid ini efek positif sebetulnya, efek baik. Diperlukan untuk perkembangan saraf dan rangka, karena dia akan menstimulasi kondrosit, pembentukan dari tulang. Resapsi tulang juga akan dijaga dengan baik. Pertumbuhan saraf juga akan dirangsang dengan baik. Berikutnya meningkatkan aktivitas simpatis. Seperti kita ketahui bersama, aktivitas simpatis ini sangat baik sekali atau paling dominan dilakukan oleh jantung. Oleh karena itu, heart rate akan terjaga dengan baik frekuensinya dan kekuatannya oleh hormon tiroid yang cukup. Lalu berikutnya akan melepaskan hormon steroid. Hormon steroid juga penting sekali, terutama untuk wanita dan anak-anak. Lalu menstimulasi eritropoiesis, pembentukan sel darah merah terutama. Jadi ini banyak sekali, ini efek-efek yang krusial yang diperlukan oleh tubuh kita. Nah, ini kita lihat. Jadi secara langsung malah ya, secara langsung ini efek dari kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon yang sangat bermanfaat untuk metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga hormon ini sebetulnya sangat krusial bagi anak-anak. Mengapa kok kelenjar tiroid kesehatannya harus sangat dijaga dan dijamin harus baik pada anak-anak. Nah, sekarang bagaimana nanti kita memeriksanya sebelum nanti kita melihat kelainan-kelainan yang akan disampaikan oleh Dr. Agung. Pemeriksaannya sebetulnya sama dengan pendekatan pemeriksaan yang kita lakukan pada berbagai penyakit atau kita memeriksa organ tubuh lain. Inspeksi dulu, palpasi, perkusi, auskultasi, gitu ya. Untuk inspeksi dari arah depan, dari arah samping. Perabaannya di mana? Pasti di area tempat kelenjar tiroid ada di bawah osioid di sana. Lalu evaluasi yang dievaluasi apa? Bagaimana, ada pembesaran atau tidak, ada benjolan atau tidak, ada skar atau tidak. Lalu mengevaluasinya sudah mulai dengan palpasi nih. Dengan inspeksi juga kita melihat, menelan, ada benjolan atau tidak, dilihat di area leher bagian anterior, bagian depan. Pergerakannya bagaimana? Pergerakannya harus ke arah superior, harus bergerak, gitu. Lalu palpasi. Kalau palpasi kita meraba ada benjolan, ukurannya bagaimana? Lokasinya di mana? Konsistensinya seperti apa? Keras, kenyal, batasnya bagaimana? Tegas atau tidak? Mobilitasnya bagaimana? Bisa bergerak atau tidak? Tadi ya pada saat menelan. Lalu perkusi. Terutama ini dilakukan apabila ada ekstensi ke retrosternal, jadi ke arah bagian bawah. Lalu auskultasi, ada bruit atau tidak? Kita menggunakan stetoskop, kita mendengarkan ada bruit, terutama ini yang berhubungan dengan masalah vaskuler di kelenjar tiroid. Mungkin begitu untuk pengenalan mengenai kelenjar tiroid secara anatomi dan fisiologinya. Mudah-mudahan dapat memberikan gambaran dan dasar
sebelum kita berbicara mengenai keadaan yang patologis. Demikian, Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Sali atas materi yang telah dipaparkan. Sangat bermanfaat ya, apalagi untuk saya yang memang wawasan tentang struktur tiroidnya memang tidak banyak begitu ya. Kalau begitu kita langsung saja ke pemateri kita berikutnya, Dokter Agung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun, Kakak Odet, Dr. Sali juga tadi sudah menyampaikan banyak hal tentang tiroid. Nah, selanjutnya saya akan sedikit lebih spesifik gitu ya tentang diagnosis dan tata laksana dari struma atau tiroid. Sebelumnya mungkin kita agak sering dengar istilah-istilah yang membingungkan nih. Ini kalau ngomong tiroid itu disebutnya apa sih? Kelenjar gondok, tiroid, ada struma, ada goiter juga mungkin. Ya mungkin kalau teman-teman di fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan sudah tidak asing, tapi mungkin di sini juga ada yang memang latar belakangnya bukan dari medis ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan informasi buat Anda semua. Baik, tadi disebutkan bahwa kelenjar tiroid itu ada posisinya tepat di depan di leher kita di sini nih. Kalau kita raba ini ada Adam's apple atau jakun kita nih, dia ada tepat di sini nih. Ya, kalau kita coba raba, normalnya keraba nggak sih? Normalnya nggak keraba tuh. Ya, dia teraba kalau dia mengalami perubahan. Jadi kalau kita bicara tentang penyakit atau kelainan yang bisa muncul pada kelenjar tiroid itu bisa macam-macam. Satu, bisa berupa perubahan bentuk. Yang tadinya dia tidak teraba begitu, dia menjadi teraba. Dan pembesarannya ada dua prinsipnya. Dia ada yang sifatnya diffuse atau diffuse artinya menyebar. Ya, jadi seluruh bagian dari tiroid itu dia membesar. Ya, tadi kalau udah kebayang ya, tadi gambaran tiroid bentuknya seperti apa? Jadi seperti perisai begitu. Ya, di tengah-tengah. Dia membesar seluruhannya, maka kita sebut sebagai pembesaran yang sifatnya diffuse atau menyebar. Kemudian bisa juga dia bentuknya nodular. Jadi bulat-bulat begitu. Ya, jadi kalau kita raba dia kayak ada benjol tapi dengan konsistensi yang agak kenyal, keras dan batasnya relatif tegas. Maka kita sebut sebagai pembesaran yang sifatnya nodular. Kemudian kelainan lain yang bisa muncul pada tiroid adalah perubahan fungsi. Tadi fungsinya sudah jelaskan, dia menghasilkan hormon tiroid yang berfungsi untuk mengatur metabolisme kita. Nah, ada ambangnya. Kalau dia melebihi ambang normal, maka kita sebut sebagai hipertiroid. Sedangkan kalau dia di bawah ambang normal, maka dia kita kenal sebagai hipotiroid. Di mana dua kondisi tersebut akan memberikan gambaran yang berbeda masing-masing antara hipertiroid dan hipotiroid. Nanti kita bahas lebih dalam. Kemudian ada kelainan lain di tiroid yang juga bisa terjadi, yaitu adanya infeksi yang sifatnya bisa akut atau kejadiannya dalam waktu singkat, kemudian subakut, ini agak lebih lama dibanding akut, dan yang sifatnya kronik atau lama begitu, lebih dari 3 bulan biasanya. Nah, ini juga akan memberikan gambaran masing-masing yang relatif lebih spesifik. Dan tugas kita nanti sebagai tenaga kesehatan adalah membedakan ini termasuk kategori yang mana sih, gitu ya. Ada satu lagi nih kelainan yang cukup sering dan ini juga akan menjadi penekanan buat kita semua di fasilitas kesehatan adalah adanya neoplasma. Ya, neoplasma itu jadi bentukan baru, ya, yang sifatnya bisa sesuatu yang jinak, yang kita kenal mungkin sebagai adenoma, ataupun sesuatu yang ganas atau kanker. Nah, kanker itu bisa muncul di mana aja. Salah satunya di tiroid ini. Dan jenisnya tergantung dari sel asalnya. Kalau dia bentukannya masih menyerupai sel asal, kita sebut sebagai well differentiated. Jadi diferensiasi atau pembelahannya masih bagus tuh. Jadi kalau kita lihat, dia masih kelihatan bentuk sel asalnya. Apakah dia bentuknya folikular atau papilar. Atau yang poor differentiated, jadi diferensiasinya jelek. Nah, itu kita kenal sebagai undifferentiated carcinoma
medulari, atau yang paling bahaya itu adalah anaplastik. Nah, kalau udah sampai anaplastik itu ceritanya udah beda deh itu. Itu agak apa ya? Vonisnya vonis tanda kutip gitu ya, vonis mati begitu istilahnya, kalau saya boleh bicara sedikit keras ya, karena itu hanya dalam waktu hitungan bulan pasien tidak akan bisa bertahan untuk itu. Nah, jadi demikian tadi penyakit atau kelainan-kelainan yang bisa muncul pada kelenjar tiroid, perubahan bentuk, fungsi, infeksi, ataupun neoplasma. Sedikit nih saya singgung tentang beberapa kondisi yang ini yang sering ya, yang sering kita temukan. Sebenarnya masih banyak, tapi ini yang sering saja sedikit saya ulas. Yang pertama adalah grave disease. Ini mungkin sejauh sekalian sudah tidak asing dengan istilah ini. Ini adalah suatu kondisi di mana fungsinya berlebih, jadi kondisinya hipertiroid pada grave disease. Ya, gambaran klinisnya biasanya strumanya atau kelenjar tiroidnya menjadi diffuse, pembesarannya diffuse dengan mata yang menonjol. Kemudian tanda-tanda hipertiroid lainnya, seperti tadi disinggung tuh, ada palpitasi atau berdebar-debar, kemudian keringatnya berlebih, kemudian lapar terus, ya, terus badannya kurus karena metabolisme relatif tinggi, ya. Kemudian lebih sering pada orang muda dan penyebabnya itu berhubungan dengan antibodi terhadap reseptor di tiroid stimulating hormone, sehingga menyebabkan peningkatan produksi dari hormon tiroid. Itu kalau kita bicara tentang grave disease. Kemudian yang sering juga dan masih banyak di Indonesia adalah gondok, penyakit gondok, atau kita kenal istilah medisnya adalah endemic goiter. Ini biasanya ditemukan di daerah-daerah yang konsumsi yodiumnya kurang. Contohnya mungkin di daerah-daerah yang relatif tinggi atau pegunungan, karena memang akses terhadap garam beriodium gitu mungkin kurang. Ya, kemudian keluhannya biasanya secara klinis dia nggak ngeluh apa-apa, cuman ngerasa ada benjolan aja di lehernya, dan itu bisa sangat besar, besarnya bisa sampai puluhan senti ya, jadi sangat besar. Tapi tidak menimbulkan keluhan nyeri misalkan, tapi lebih ke arah mungkin karena desakan benjolannya dan dia ngerasa tidak nyaman. Sebenarnya pencegahannya cukup mudah, hanya dengan diberikan makanan atau garam yang berodium, itu bisa mencegah terjadinya endemic goiter ini. Kemudian untuk treatmentnya bisa diberikan yang garam yodium dalam bentuk tablet atau kapsul, kemudian ditambahkan dengan hormon levotiroxin. Dan ini mudah-mudahan sih di Indonesia makin berkurang ya. Kita negara dengan kepulauan, garamnya banyak gitu. Harusnya nggak kurang garam, tapi ternyata garamnya masih import. Nah itu ya, jadi PR nih teman-teman sekalian nih. Di fakultas apa tuh kalau ngurusin garam? Ada nggak di sini? Bagian pergaraman? Nggak ada, Kakak Odet? Nggak ada. Sepertinya tidak ada, Dok. Nggak ada, ya. Nanti paling nggak ya, nanti Anda ikut turut memecahkan solusi nih. Gimana nih ya? Memberikan solusi pada masyarakat yang akses karena yodiumnya kurang. Gitu. Kemudian yang lain adalah terkait dengan infeksi tadi, tiroiditis kita kenal adalah suatu proses inflamasi atau peradangan yang sebetulnya bisa disebabkan karena infeksi virus ataupun bakteri. Yang pada tampilan klinisnya biasanya pasien akan mengeluhkan tanda-tanda infeksi seperti nyeri, kemudian demam, dan bila dibiarkan lebih lanjut, maka infeksinya bisa berubah menjadi satu kondisi yang lebih berat, yaitu terbentuknya supurasi atau abses. Jadi di lehernya tuh jadi ada nanahnya, ya. Gara-gara misalkan tadinya prosesnya infeksi lokal, tapi karena tidak ditata laksana dengan baik, lama-lama bisa terbentuk supurasi dan terjadi pengumpulan nanah atau abses. Dan untuk terapinya tentu saja, kalau memang sudah terbentuk abses, ya dikeluarin absesnya, kita insisi, atau dan pasti kita tambahkan dengan pemberian antibiotik sesuai dengan hasil kultur resistensinya. Yang subakut ini biasanya lebih karena virus, dan kalau virus dia lebih ke self-limiting disease, atau dia bisa sembuh dengan sendirinya. Terapinya kita berikan obat yang simptomatik sebetulnya. Kalau dia memang menyebabkan keluhan sampai kondisi gangguan fungsi, kita sesuaikan gangguan fungsi yang muncul apa. Ya, misalkan dia jadi hipotiroid, maka pemberiannya adalah mungkin hormon replacement bisa kita berikan. Ya, biasanya bisa muncul setelah infeksi, misalkan gondongan atau mumps gitu ya.
atau infeksi virus di saluran pernapasan atas. Itu bisa kadang-kadang pada kondisi orang yang imunnya jelek, nah itu bisa muncul tuh, ya, tiroiditis atau inflamasi atau peradangan pada kelenjar tiroidnya. Kemudian yang cukup sering adalah Hashimoto's tiroiditis. Ini penyakit autoimun dengan gambaran hipotiroid. Jadi beda dengan Graves' disease. Kalau Graves' disease dia hipertiroid, kalau ini dia hipotiroid. Dengan tampilan biasanya ada benjolan yang nodul-nodulnya batasnya tegas, ya, multinodosa. Batasnya, maaf, ini relatif tegas, ya, tidak nyeri dan tidak febris. Pengobatan dengan pemberian hormon tiroksin. Nah, ini yang harus kita tekankan adalah keganasan pada tiroid, ya. Ini cukup sering, ya, benjolan. Kalau strumanya sendiri mungkin lebih sering pada wanita sebetulnya. Struma, ya, kalau dia tidak ganas. Kalau pada laki-laki dia ada benjolan di daerah leher, kita harus lebih hati-hati karena kecenderungan untuk menjadi ganasnya itu lebih besar, ya. Berdasarkan tipe histopatologinya, tadi sudah disebutkan, ya, ada papillary, folliculare, medullary, anaplastik, dan limfoma, dan paling sering adalah papillary. Itu paling sering, sekitar 70% dari semua kasus yang ada. Anaplastik ini 5%, tapi kalau sampai dia muncul itu angka mortalitas atau kematiannya sangat tinggi. Dan secara umum untuk tipe yang well differentiated, papillary dan folliculare ini prognosisnya baik, ya. Jadi kalau ditata laksana dengan baik, angka harapan hidupnya sangat besar buat kanker tiroid, ya. Nah, sekarang kita fokus tentang struma. Struma secara harfiah artinya adalah pembesaran kelenjar tiroid, di mana secara prinsip tadi bisa diffuse, gambarannya seperti yang sebelah sini nih, sebelah kiri saya, ya. Jadi melebarnya, membesarnya semuanya merata begitu, diffuse. Sedangkan yang nodular ini ada nodul-nodul yang kelihatan di sini, benjol-benjol gitu, ya. Sifat nodularnya bisa satu, single, atau multiple, ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk fungsi tadi, kalau dia hipertiroid kita sebut sebagai struma yang toksik. Kalau dia hipo, biasanya kita kenal dengan non toksik, gitu, ya. Nah, selanjutnya ini khusus untuk teman-teman sejawat tenaga kesehatan. Tentu saja pasien biasanya datang dengan keluhan yang cukup patognomonik, ya, untuk tiroid. Seringkali sih yang sering kali membuat mereka datang adanya benjolan di leher bagian anterior atau di depan, ya, yang lokasinya di sini, ya, di daerah di bawah dari Adam's apple kita, kurang lebih di situ, ya. Yang khas dari Dr. Salim nyinggung, kalau dia menelan dia ikut bergerak karena dia menempel pada laring. Dan laring nih, suara kita itu dia bergerak saat kita menelan, naik ke atas dia, naik ke atas. Nah, karena tiroidnya nempel di situ, dia ikut naik, ya. Itu untuk tiroid. Nah, pertama tentu saja yang harus kita lakukan adalah anamnesis. Ini penting sekali, ya, sejak kapan munculnya, gejala apa saja yang menyertai, kemudian cari, jangan lupa, faktor risiko untuk terjadinya keganasan. Apa tuh? Contohnya salah satunya adalah riwayat radioterapi pada daerah kepala dan leher. Itu penting ditanyakan. Kemudian apakah ada riwayat keluarga? Itu juga sangat penting. Karena faktor genetik pada CA tiroid itu sangat tinggi, sangat kuat. Kemudian tentu saja alamat, umur, jenis kelamin, data-data dasar juga itu penting karena secara epidemiologi kita lihat ke daerah-daerah yang memang relatif akses ke iodiumnya kurang, itu bisa menjadi satu faktor risiko, ya, terjadinya endemic goiter pada pasien. Jenis kelamin, ini jelas nih, jenis kelamin berpengaruh, harus dicatat jelas nih, ya. Tapi hati-hati, sekarang kadang-kadang jenis kelamin jadi susah, ya. Ini cewek atau cowok gitu, datang-datang tampilannya cewek gitu, tetapi ini udah operasi kelamin. Nah, itu hati-hati karena menipu. Karena kalau dia muncul pada laki-laki yang secara genetik dia laki-laki, maka kecenderungan untuk menjadi ganasnya sangat besar. Kalau saya boleh nyebut nama deh, ada, ya, artis X yang sudah betul-betul bentuknya udah kayak perempuan tuh gitu. Ya, kalau perempuan ada benjolan di situ, kita boleh agak tenang sebetulnya, karena kemungkinan dia benign itu lebih besar. Tapi kalau kita tahu dia secara genetiknya laki-laki, wah, itu kan jadinya harus jadi tanda tanya, ya.
Kemudian kita singgung sedikit tadi tanda-tanda ada gejala hipertiroid, tergantung dengan target organnya tadi, dari susunan syaraf, mata, jantung, paru, saluran cerna sampai ke kulit. Dia akan memberikan tanda, sign symptom sendiri-sendiri. Susunan saraf, pasiennya kalau hormon tiroidnya berlebih, metabolismenya naik tuh, dia jadi labil secara emosional, ya, gampang nangis gitu ya, agak psikosis sedikit, jadi agak hiperaktif dianya, karena terus jadi tremor dan nervous, kelihatan seperti gugup dan sulit berkonsentrasi. Kemudian pada mata, nah matanya jadi melotot, ya, jadi nonjol ke depan, ya, pada Graves' disease itu seperti itu. Kemudian dari kelenjar tiroidnya membesar. Sekali lagi, tadi saya bilang kalau pada kondisi normal dia tidak teraba, tapi kalau dia membesar, nah itu kalau dia teraba artinya dia membesar, gitu ya. Kemudian pada jantung, paru bisa ada sesak, kemudian berdebar-debar, jantungnya jadi berdebar-debar terus karena metabolismenya tinggi, ya. Jadi kalau ada teman-teman sekalian yang, oh saya kok berdebar-debar, range normal kan berapa tuh? Sampai 60 ya mungkin, sampai 100 mungkin, 100 ke atas sudah mulai takikardi itu ya. Kalau normal mungkin sekitar 90 itu juga udah cepat. 60 80 yang paling normal. Kalau atlet atau sering goes mungkin bisa 50 gitu dosisnya kalau waktu istirahat. Tapi kalau yang jarang olahraga, gerak sedikit tiba-tiba udah 100 120 gitu ya. Mungkin nah ini kira-kira langsung ngeraba nadi masing-masing. Aduh, nanti saya cepet nggak ya? Gitu ya, ini kalau cepat gitu, hati-hati ya. Kemudian sering buang air besar, sering lapar. Nah, siapa yang sering lapar? Kerjanya lapar mulu, tapi nggak gemuk-gemuk. Ya, makannya banyak, tapi dia kurus gitu. Karena metabolisme tinggi, selnya menuntut banyak, dipacu terus. Ya, terus dia keringetan, basah, terus ya kulitnya basah. Halus kulitnya nih kalau orang hipertiroid, karena banyak keringetnya. Beda sama yang hipotiroid. Kalau hipotiroid dia agak kasar atau istilah Sundanya mah keserak gitu ya. Selanjutnya yang gejala hipotiroid ya, ini target organnya kita lihat juga ya. Dia kebalikan dari hipertiroid. Orangnya malah lebih apatis, lebih lemes, lemah begitu ya. Terus mungkin denyut jantungnya juga lebih lambat. Dia relatif lebih gemuk ya karena metabolismenya agak rendah gitu. Ya. Kalau tadi sering buang air besar, ini malah jarang buang air besarnya. Fungsi ginjal menurun, kemudian ada retensi cairan, agak bengkak-bengkak badannya. Kemudian ke sistem reproduksi dia suka jadi infertil pasiennya ya, dan ada gangguan menstruasi. Nah gangguan menstruasi ini hati-hati juga, harus menjadi pemikiran juga kalau misalkan ada seorang anak perempuan begitu sudah umur remaja dewasa begitu, tapi belum haid begitu. Itu juga satu hal yang harus kita pikirkan, harus dicek adalah jangan-jangan ada gangguan di tiroid hormonnya. Ya, kemudian kulitnya nih, jadi dia keringatnya berkurang, jadi kering dia, ya, begitu. Oke, dan gangguan penglihatan dan bengkak wajahnya lebih cenderung agak bengkak ya. Nah, itu tadi hiper dan hipo. Jadi kita udah mulai bisa dapat gambaran nih kalau ada pasien datang dengan keluhan yang tadi disampaikan. Ini kita harus pikirkan nih, salah satunya adalah fungsi dari kelenjar tiroidnya. Kemudian general survei atau keadaan umum nih, kita lihat pas datang gimana nih kondisi pasiennya. Apakah dia seger-seger aja atau kalmes ataukah kelihatan dia nggak mau diam gitu ya. Kita periksa. Ya, kalau pada toksikosis atau hipertiroid, kurus, underweight, berkeringat, pada yang hipo kebalikannya, gemuk, overweight. Kalau ada keganasan, ya harus curiga lain ya, mungkin ada anemia atau Hb-nya rendah ataupun kaheksia. Kemudian pemeriksaan fisik yang lebih detail. Cara untuk pemeriksaan fisiknya ya, waktu kita mau periksa leher, biasakan pastikan pasiennya posisinya biasanya duduk ya, duduk tegak. Kemudian lehernya dia agak fleksi sedikit. Jadi jangan ditengadahkan begitu, jangan diekstensikan, tapi lebih ke agak fleksi datar begini. Ya, sehingga kita bisa terlihat kondisi realnya dari ukuran tiroid seperti ini. Kemudian setelah kita inspeksi, kita lihat ya apakah ada betul ada pembesaran atau tidak.
kita lakukan palpasi, perabaan. Biasanya kita berdiri di belakang pasien, ya, dengan posisi tangan jari seperti ini. Kedua telunjuk kita, jempol kita ada di belakang, di tengkuk, sementara si index finger atau telunjuk ada di bawah dari krikoid, di bawah sini. Jadi kita raba seperti itu. Nah, kita raba, kita identifikasi apakah ada pembesaran atau tidak. Kalau ada pembesaran, tentukan dia ada di sebelah mana, kanan, kiri, atau di tengah, di ismus. Konsistensinya bagaimana, ada nyeri tekan atau tidak. Kemudian apa namanya? Apakah dia nodular ataukah dia diffuse. Kemudian untuk memastikan dia dari tiroid, minta pasien untuk menelan. Kalau dia tidak bisa menelan, kasih minum. Ya, minta minum air putih begitu, nanti dia akan menelan, akan kelihatan. Dia akan ikut bergerak saat dia menelan. Jadi naik ke atas gitu. Nah, kalau dia naik ke atas seperti itu, ya kemungkinan besar memang dia asalnya dari tiroid benjolan tersebut. Ya, kemudian ini palpasi dari trachea. Jadi kadang-kadang si tumor itu sangat besar sehingga dia mendorong saluran pipa nafas kita ya. Saluran trachea ya. Jadi dia akan terdorong ke lateral, ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita lakukan auskultasi ya, kalau pada pasien-pasien yang hipertiroid gitu atau pada grave disease, begitu kita tempel stetoskop seperti ini, kita akan dengar adanya bruit ya, karena aliran darahnya sangat deras di situ ya. Terdengar bruit. Kemudian lakukan perkusi seperti ini untuk menentukan apakah tiroidnya membesar ke daerah retrosternal atau ke intratorakal. Kemudian jangan lupa juga untuk memastikan status kelenjar getah beningnya di level 1, level 2, level 3 dan level 4 ya. Kita raba semua gitu. Nah, selanjutnya ini gambaran dari wajah orang hipertiroid nih. Ya, dia melotot seperti ini ya. Dan terlihat tegang, nervus, agitasi dan ini eksophthalmus disebutnya. Dan betul-betul seperti ini apa namanya? Bentuk atau ekspresi wajahnya. Kemudian yang hipotiroid, kebalikannya, dia terlihat lemas, gitu ya. Kemudian lebih puffy itu apa tembem mungkin ya, agak lebih cabi mungkin ya, karena dia memang tadi metabolismenya rendah dan terlihat tidak bersemangat begitu. Kemudian di kulitnya jadi kering nih kalau yang hipotiroid. Sedangkan yang hipertiroid kadang-kadang ada mixed edem di daerah tungkai, jadi bengkak kakinya. Ya. Kemudian ada alopecia atau rontok, gitu ya. Rambutnya biasanya pada yang hipertiroid justru ya. Baik, kalau kita temukan ada nodul di leher seperti ini, tentukan ini hal-hal yang harus kita catat. Lokasi, ukuran dalam sentimeter, ukuran diameter terbesarnya yang kita pegang ya. Kemudian single atau nodul keras atau tidak, kistik, ada nyeri atau tidak. Kalau nyeri mungkin cenderung ke arah proses inflamasi atau infeksi. Ya, kalau dia tidak nyeri, ya itu harus dipikirkan apakah dia sesuatu yang benign, jinak atau sesuatu yang ganas. Juga catat pembesaran kelenjarnya. Pembesaran kelenjar bukan di daerah tiroid sini ya, tapi di daerah lateral di samping sini. Karena kelenjar lokasinya ada di sini. Kemudian di anterior juga ada sih, ya di level 5 di sini. Kemudian pemeriksaan penunjang yang harus kita lakukan ada satu yang harus dipastikan adalah fungsi tiroidnya. Tadi disinggung ada TSH, thyroid stimulating hormone, ada T3, triiodothyroxine, dan tiroksin, T4. Tapi yang kita periksa adalah free T4-nya, bukan T4-nya. Nanti kenapa kita periksa itu ya. Kemudian ultrasonografi, USG, radiologi, ya untuk melihat deviasi trakea atau retrosternal, ini bisa yang konvensional saja. Biopsi dengan fine needle aspiration, jarum halus, kemudian ada sidik tiroid. Ya, ini komponen-komponen yang harus kita lakukan atau menjadi pertimbangan kita saat kita akan menegakkan diagnosis suatu nodul tiroid atau struma. Nah, ini kalau kita lihat kapan kita periksa fungsi tiroid TSH dalam hal ini ya. Ketika kita akan melakukan screening kadar hormon berdasarkan gejala dan faktor risikonya. Jadi kalau orang normal-normal aja sih nggak perlu kita periksa TSH.
Cuman kalau kita ada kecurigaan, kita akan melakukan screening, jangan-jangan ada gangguan di fungsi tiroidnya, TSH yang pertama kali kita periksa, gitu ya. Atau ketika ditemukan ada nodul, itu indikasi juga kita periksa TSH, atau untuk monitoring hormon replacement. Kita udah kasih obat nih pasiennya, kita mau tahu kadarnya udah naik atau tidak, periksa TSH-nya. Kemudian pada wanita hamil, ya, yang menggunakan pengobatan levotiroksin pada trimester awal kalau pada wanita hamil. Kemudian untuk T4, nah untuk T4 sebenarnya kadang kita sering latah nih ya, para dokter sekalian, periksanya langsung TSH, T3, T4. Padahal bukan itu yang perlu kita periksa. TSH iya wajib kita periksa, tetapi yang lain adalah free T4, FT4 itu yang kita periksa. Kalau kita periksa total T4, maka dia akan merupakan kadar hormon total yang terikat dan yang bebas. Jadi dia dua-duanya digabungin. Sedangkan free T4 atau FT4 ini tidak terikat dan ini lebih akurat untuk menentukan fungsi tiroid ketika kita diperiksa bersama TSH. Ya. Jadi ingat ya, yang diperiksa adalah FT4 karena ini lebih reliable untuk menentukan kadar hormon yang ada di sirkulasi kita. Kemudian adanya peningkatan TSH dan FT4 yang rendah mengindikasikan adanya hipotiroid. Kebalikannya, kalau TSH-nya rendah, T4-nya tinggi, maka hipertiroid. Kalau dua-duanya rendah, mengindikasikan hipotiroidism mungkin karena gangguan kelenjar pituitari. Ya, nah ini kita perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk itu, untuk menentukan apakah gangguannya di pituitari atau bukan. Ya. Kemudian T3. Nah, T3 relatif kita nggak periksa sih sebetulnya, kecuali kalau memang diperlukan untuk mengetahui hipertiroid, gitu ya. Dan T3 tidak digunakan untuk hipotiroid karena merupakan kadar yang terakhir menjadi abnormal. Bahkan pada pasien yang hipotiroid berat, ya TSH-nya udah tinggi nih, FT4-nya, tapi T3-nya tetap normal. Jadi dia nggak reliable untuk dilakukan pemeriksaan di awal atau untuk screening. Dan untuk free T3 atau FT3 ini juga tidak reliable dan tidak memiliki peranan dalam screening awal fungsi tiroid. Jadi TSH, FT4 itu yang penting. T3 boleh kita lakukan kalau memang kita mau memastikan hal hipertiroid, gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan terlihat nih, saya ngambil dari apa nih, Asosiasi Patologis di Australia. Ini bisa kita aplikasikan soalnya. Mudah-mudahan terlihat ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau ada pasien dengan suspek gangguan tiroid atau struma nih, maka yang kita lakukan tadi pertama adalah cek TSH-nya. Nanti kita ikuti algoritma di sini. Kalau dia tinggi, maka kita cek FT4-nya. Ini T4-nya dalam sini FT4 ya. Terus kita ikuti algoritma ke bawah. Kalau dia TSH tinggi, FT4-nya normal, mungkin dia subklinik hipotiroid. Ya. Lebih detail lagi, lihat kadar TSH-nya berapa. Ya, kalau dia kurang dari 10 mili international unit, maka kita periksa TSH, T4, TPO, ya, tiroid peroksidase, ya, dalam 2-3 bulan. Nah, kemudian kalau dia normal di sini, berarti nggak usah diperiksa lebih lanjut. TSH-nya normal, kita bisa beranggapan bahwa kadar tiroid orang ini tidak mengalami gangguan secara fungsi. Kalau dia low, TSH-nya rendah, cek FT4-nya, lihat. Kalau dia normal, FT4-nya, maka lihat kadar TSH-nya. Ya. Lebih dari 0,1, kita ulang lagi dalam 4-8 minggu. Kalau dia TSH-nya rendah, T4-nya tinggi, maka kemungkinan dia adalah suatu kondisi hipertiroid. Ya. Kalau ini kebalikannya, TSH-nya tinggi, T4-nya rendah, maka dia mungkin kondisi hipotiroid. Secara umum demikian, ya.
Kemudian pemeriksaan lain, kalau kita ketemu nodul atau pembesaran pada kelenjar tiroid, USG ini menjadi salah satu gold standar sebetulnya ya, untuk menentukan ke arah mana nih kita akan mengacunya. Karena di sini bisa terlihat ya dari gambaran tiroid ini gambaran USG bisa ada beberapa kategori, ada tirat 1 sampai tirat 5 yang akan memberikan gambaran tentang kemungkinan apakah tumor tersebut sesuatu yang jinak atau ganas. Kalau tirat 1 dia kemungkinan besar dia jinak. Begitu ya, atau normal. Tirat 2 ini benign, tirat 3 probably low suspicious, tirat 4, tirat 5 high suspicious. Nah, ini kecenderungan ini akan menjadi acuan buat kita untuk melakukan langkah selanjutnya, yaitu pemeriksaan histopatologi atau mengambil sampel dari struma kita. Perlu nggak sih dilakukan? Kalau tiratsnya ini tirat 1 gitu, ya nggak usah diapa-apain. Ya nggak usah kita ambil biopsi begitu. Nah ini gambaran dari U classification dari British Thyroid Association. Ya dia memberikan klasifikasi tersendiri. Ya sebetulnya mirip dengan yang tirats tadi, tapi mungkin di sini lebih sering dipakai yang tirats. Ya teman-teman sejawat radiologi kita lebih sering mengeluarkan hasil tirats begitu. Nah ini algoritma pada adanya pembesaran atau nodul pada tiroid ya. Tadi kalau ada suspected thyroid nodul di USG. TSA-nya kita cek juga ya. Tiroid nodul, cek fungsinya. Fungsinya ada gangguan atau tidak. Ya, normal atau ada peningkatan dilanjutkan dengan ultrasonografi atau USG. Nah, dari USG ini akan muncul tadi kelompok tiratsnya ya, dia benign, very low, low suspicious, intermediate atau high. Nah, kemudian lihat ukurannya. Kalau dia lebih dari 1 cm, maka akan dilakukan pemeriksaan maaf. Dia kalau high, kalau intermediate, maka dilanjutkan dengan aspirasi biopsi, di biopsi gitu ya. Kalau low juga FNA, tetap hampir semuanya di FNA karena histopatologi ini menjadi gold standar untuk menentukan apakah suatu nodul itu jinak atau ganas. Ya, untuk tindakan selanjutnya ini tergantung dari ukurannya. Kalau dia lebih dari 1, maka dia akan ke arah ini. Ya, sitologi Bethesda-nya ke arah mana? Kemudian apakah perlu diulang atau tidak? Kalau dia terkonfirmasi sesuatu yang jinak, kita lihat menimbulkan keluhan atau tidak. Kalau tidak ada keluhan sama sekali, mungkin pilihannya bukan ke surgery atau operasi. Tapi kalau jelas didapatkan hasil yang malignan atau keganasan, maka pilihannya adalah operasi atau pengangkatan dari kelenjar tiroid. Untuk pengangkatannya nanti macam-macam tekniknya. Apakah diangkat hanya sebagian, kalau memang belum terkonfirmasi ganas. Tapi kalau sudah terkonfirmasi ganas, biasanya kita akan lakukan total tiroidektomi. Ya, jadi diangkat total, walaupun misalkan hanya sebelah kanan yang ada nodulnya, tetapi memang terbukti dia ganas, maka sebelahnya juga akan ikut diangkat, walaupun secara klinis dia normal. Nah ini rekomendasi dari American Thyroid Association terkait pemeriksaan biopsi. Ya, kalau sini disebutkan hampir semua nodul itu dilakukan biopsi dengan jarum halus dengan rekomendasi yang kuat. Ya, jadi cenderung memang dilakukan biopsi kalau jelas ya, kecuali kalau memang ini nggak jelas ataupun sifatnya diffuse ya, biasanya kita tidak lakukan biopsi. Nah, ini menurut NCCN untuk diagnosisnya ya, sama seperti tadi. Kalau kita ada nodul kemudian dilihat kadar TSH-nya, ya ini idealnya dilakukan radioiodine, tapi tidak semua rumah sakit punya. Dan mungkin ini jarang ya, salah satunya di Bandung yang punya kedokteran nuklir untuk itu. Dan maka ini bisa kita lakukan. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya. Nanti akan ada rekomendasi sesuai dengan hasil biopsi dari strumanya. Baik.
Kemudian selanjutnya tata laksana secara umum, ya. Secara umum kalau untuk kondisinya ada gangguan fungsi hipertiroid, maka akan diberikan obat untuk mengatasi gangguan hipermetaboliknya dengan memberikan beta blocker. Ya, dia bisa mengatasi gejala hipertiroid seperti palpitasi, tremor, peningkatan heart rate dan lain-lain. Kemudian bisa juga ditambahkan anti-thyroid medication seperti propiltiuracil atau PTU atau metimazole. Kalau udah hipotiroid, kebalikannya, kita kasih dia hormon, ya, dalam hal ini levothyroxine. Kalau udah infeksi, ya kita kasih antibiotik sesuai dengan jenis bakterinya. Nah, kemudian operasi dilakukan pada kondisi yang memang menggambarkan sesuatu yang cenderung ganas. Pada kondisi jinak ada nggak yang dioperasi? Ada, ya. Kalau memang nanti resiko untuk menderita keganasan ke depannya dia besar, satu. Kedua, ukurannya sangat besar sehingga menghalangi atau mengganggu fungsi struktur di sekitarnya. Jadi walaupun jinak, tapi dia besar, dia diangkat. Atau pembesarannya menyebabkan gangguan fungsi. Salah satu pilihan untuk melakukan pengangkatan tiroid. Dia bisa hemitiroidektomi ataupun total tiroidektomi. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Ini saya udah banyak nih ngomongnya. Pertama, struma penyakit yang dapat disembuhkan tentu saja selama dia didiagnosis dan ditata laksana dengan baik. Tes fungsi tiroid di sini saya ingin menekankan karena seringkali kita refleks aja nulis itu pemeriksaan, ya. TSH T3 T4, padahal bukan itu. TSH FT4 yang diperiksa. T3 diperiksa atas indikasi. Sebagian besar nodul tiroid adalah kondisi yang benign atau jinak, jadi nggak perlu khawatir kalau ada mungkin kita yang menderita begitu, nggak usah khawatir. Kemudian di sini juga perlu ditekankan bahwa peranan tenaga kesehatan di Vaskes tingkat 1. Yang satu tentu saja identifikasi dan screening pasien yang membutuhkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Jadi peran teman-teman sekalian di sini sangat besar, ya. Jangan sampai kita neglected atau menahan pasien yang harusnya dia sudah mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Ya, semoga apa yang kita diskusikan pada pagi siang hari ini bisa menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Baik, untuk itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agung atas materi yang telah disampaikan. Materinya lebih dalam ya, berbeda dari Dr. Sali. Jadi kita materinya dive deep sedikit tentang apa itu tiroid ya. Iya, boleh di stop share saja, Dok. Okay. Terima kasih, Dok, atas materinya. Mari kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada kedua pemateri kita, yaitu Dr. Sali dan Dr. Agung yang sudah menyempatkan waktunya untuk membagi ilmunya pada kita semua. Terima kasih banyak juga kepada para peserta yang telah hadir untuk menyimak materi webinar kita hari ini. Nah, baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita telah masuk pada sesi tanya jawab ya. Boleh saya bertanya, Dr. Agung? Silakan, Dr. Sali. Ya, ini kalau misalnya ada pertanyaan misalnya ke sejawat gitu ya di pusat pelayanan kesehatan, ternyata ada pasien yang harus dilakukan pengangkatan atau tiroidektomi. Namun kalau sekarang kan pasien-pasien sekarang banyak sekali ini literasi, membaca gitu atau melihat berita. Ada kekhawatiran apa sebetulnya komplikasi yang dapat terjadi dari pengangkatan kelenjar tiroid. Karena beberapa misalnya informasi yang pernah didapatkan orang kalau harus dioperasi, diangkat tiroidnya itu takut kalau suaranya menjadi serak atau malah jadi sesak, muncul sesak. Kira-kira bagaimana, Dr. Agung? Ya, makasih Dr. Sali atas pertanyaannya ya. Betul ya. Jadi satu sih yang harus kita pahami nih tentang operasi secara umum masih dulu ya. Saya selalu menekankan pada pasien-pasien itu kalau kita mau dioperasi, kita harus tahu resikonya apa sih, gitu. Secara umum, operasi apapun kita harus tahu dan harus disampaikan ke pasien apa ya resiko yang bisa terjadi akibat proses operasinya. Jadi jangan sampai pasiennya
naik ke meja operasi tanpa tahu resikonya. Dan harus dipahami juga bahwa resiko itu sesuatu yang bisa saja terjadi, tapi mudah-mudahan enggak, tentu saja ya. Mudah-mudahan enggak terjadi. Istilah saya selalu bilang kayak orang nyebrang jalan deh. Kalau orang nyebrang jalan tuh resikonya apa sih? Resikonya kan ketabrak, walaupun kita hati-hati. Nah, tapi kalau kita nggak mau, saya nggak mau kalau ketabrak, ya udah jangan nyebrang Pak, Bu, gitu. Sama juga kalau mau operasi nih, dok operasinya, resikonya apa sih kalau operasi tiroid? Sarafnya bisa keganggu Bu, suaranya bisa serak. Oh saya nggak mau dok operasi kalau kayak gitu. Ya udah Bu, jangan dioperasi. Itu joke-nya seperti itu. Ya, tapi paling tidak diberi pemahaman bahwa memang betul sekali ada resiko yang memang bisa terjadi saat operasi tiroid. Salah satunya adalah gangguan pada struktur di sekitar, tentu saja. Nah, apa saja sih struktur di sekitar tiroid? Satu, ada pembuluh darah besar di sini. Ini kalau kita raba nih, ini ada nadi kita nih di sini nih, berdenyut kencang dia di situ. Ya, kalau ditanya bisa nggak kena itu? Ya bisa, namanya juga resiko. Pasti kena nggak? Ya enggak, mudah-mudahan ya. Kita berdoa sama-sama dan dokternya akan hati-hati. Itu struktur yang bisa kena. Kedua ada syaraf nih yang penting. Ada syaraf yang mempersyarafi pita suara dan betul-betul dia lewatnya di situ. Jadi Dr. Sari mungkin nyinggung tadi ya tentang lokasi syaraf. Jadi ini ada tiroid di sini. Nah, dia berjalan betul-betul di situ tuh si syarafnya. Dan dia mempersyarafi pita suara kita agar pita suara kita bisa bergerak. Bisa nggak cedera pada syaraf tersebut? Oh, ya bisa gitu ya. Karena kadang-kadang struktur anatomi pada pasien-pasien yang mengalami pembesaran tiroid itu sudah bergeser, jadi nggak kayak orang normal lagi. Jadi lokasinya bisa terdesak ke sana ke sini, dan kadang-kadang dia bisa secara tidak sengaja terkena, ya apakah terbakar, terkauter, apakah terpotong, mungkin itu bisa saja terjadi. Dan apa yang terjadi kalau hal tersebut sampai kejadian? Ya tentu saja akan mengganggu fungsi yang dipersarafinya, yaitu pita suara. Kalau sampai terganggu apa? Pita suaranya nggak gerak. Kalau sampai nggak gerak apa? Suaranya jadi serak. Jadi memang itu salah satu resiko yang bisa terjadi, Dr. Sali ya. Dan sekali lagi, ya mudah-mudahan resiko itu tidak terjadi. Tapi memang perlu dipahami secara umum apa saja yang kita hadapi saat kita akan naik ke meja operasi. Dan itu dokternya pasti akan menjelaskan secara detail apa saja yang akan terjadi. Gitu. Dan sebetulnya teknik operasi sekarang sangat berkembang dan pemahaman anatomi itu juga relatif sudah banyak ilustrasinya ya, dan itu sangat memudahkan para surgeon gitu untuk belajar dengan lebih detail. Dia bisa buka YouTube dulu sebelum operasi, oh ya posisinya ada di sini nih, atau dia punya gambaran tadi. Kalau saya nggak nyinggung CT scan tadi ya untuk pemeriksaan awalnya ya, karena memang CT scan pada tiroid itu dilakukan kalau memang tiroidnya sangat besar, sehingga kita perlu gambaran anatomis yang lebih detail. Maka kita lakukan CT scan. Tapi kalau tidak terlalu besar, biasanya CT scan kita skip, karena kita ya mudah-mudahan sih nggak terlalu banyak distorsi anatominya. Tapi kalau udah sangat besar, kita perlu tuh gambaran CT scan. Jadi kita lakukan CT scan. Kontroversi sih kalau di bidang onkologi, CT scan-nya pakai kontras nggak sih gitu ya? Karena kontras itu diserap oleh tiroidnya, kan ada yodiumnya. Masalahnya apa kalau sampai gitu? Nanti pasca operasinya, biasanya kita lakukan kalau pasca total tiroidektomi itu kita lakukan sidik tiroid, ya. Nah itu akan mengganggu tuh, menunda sampai kontrasnya terserap dulu. Gambaran detailnya udah bersih atau belum sih operasinya, nah itu jadi agak lebih panjang. Tapi sekarang sih ya cenderung kalau udah jelas ganas, ya udah CT scan jelas. Ya tadi untuk menghindari tadi kita identifikasi ini apa aja sih yang akan kita hadapi saat operasi. Gitu mungkin Dr. Sali, mudah-mudahan bisa jawab. Terima kasih Dr. Agung. Ya, meskipun agak jauh, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu banyak muncul juga untuk kita sebagai tenaga kesehatan. Terima kasih Kak Kaudet.
Ada yang raise hand mungkin ya. Iya, Silakan. ini ada yang raise hand di sini kepada Kak Alia. Silakan pertanyaannya. Selamat siang, Dok. Izin dok, saya Alia dari Rumah Sakit Karisma, Dok. Izin bertanya, dokter, untuk pasien struma yang pertama kali datang ke vaskes kita, Dok, untuk pemeriksaan pertama kali dari anamnesis, pemeriksaan fisik, terus untuk pemeriksaan penunjangnya itu, Dok, misalnya ini pasiennya pasien BPJS nih, Dok, kan pasti terbatas, Dok, untuk pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan pada pertama kali kunjungan gitu, Dok. Apakah kita bisa sebaiknya kita lakukan USG tiroid dulu atau kita lakukan yang pemeriksaan hormonal yang FT4 dan TSH dulu, Dok. TSH dulu, Dok, maksudnya, Dok. Sebaiknya yang mana dulu ya, Dok, bila ini kunjungan yang pertama kali gitu, Dok. Baik. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Dokter Lia tadi ya atas pertanyaannya. Saya langsung jawab ya, Kakak Odet. Ya, silakan, Dok. Baik, ya, ini agak susah nih kalau dibenturkan dengan BPJS, ya, ini PR tersendiri. Nggak tahu kalau rasanya sih kalau di RSIS semua ditanggung ya, baik itu pemeriksaan fungsi tiroid ataupun pemeriksaan penunjang lainnya. Karena mungkin kita tipe A, berbeda mungkin dengan teman-teman atau fasilitas kesehatan di tipe yang di bawahnya, seperti di tipe D atau tipe C. Dan mungkin juga tidak punya fasilitas untuk pemeriksaan laboratorium hormon tiroid begitu ya. Dan mana duluan yang mau kita periksa gitu ya. Ya sebetulnya ini perlu dua-duanya sih ya. Kita perlu tahu fungsinya, kita perlu tahu dan kita perlu tahu USG itu fungsinya sebenarnya untuk lebih menentukan menggait kita ke arah mana nih. Apakah pembesarannya ke arah sesuatu yang ganas atau sesuatu yang jinak ya. Kalau memang bisa dua-duanya diperiksa menurut saya. Tapi kalau harus memilih, kita lihat klinisnya. Kalau cenderung ke arah gangguan fungsi, maka kita perlu ke pemeriksaan fungsi tiroid. Apakah tadi ada gambaran hiper, ada gambaran hipo atau enggak? Kalau klinisnya normal-normal saja, ya mungkin kita bisa skip fungsi tiroid, kita periksa dulu ke USG-nya. Ya, USG nanti akan melihat kita ini ke arah mana nih? Gambarnya yang tadi ada yang jelas benign atau low suspicious, intermediate atau highly suspicious. Ya, nanti masuk lagi ke algoritma selanjutnya. Perlu kita pemeriksaan histopatologi begitu. Jadi secara umum mungkin demikian yang bisa saya jawab ya. Terima kasih. Siap, Dok. Hatur nuhun, Dok. Dari Dr. Feby nih. Ya, terima kasih Dokter Agung tadi atas jawabannya. Semoga memuaskan ya untuk Dokter Alia. Selanjutnya ada dari Dokter Feby dari Dinkes Kota Bandung. Bu Feby dari Dinkes, Dok. Ya, Assalamualaikum Dokter Sali, Dokter Agung ya. Selamat pagi. Ya, selamat berjumpa melalui Zoom lagi. Kemarin sudah berjumpa dengan Dokter Sali langsung di pertemuan Indra juga ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu Feby. Yang kedua kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang berharga ini. Saya sudah sampaikan juga melalui Dokter Intan juga untuk diundang juga semua puskesmas atau ada 80 puskesmas yang ada di Kota Bandung. Cuman mohon maaf mungkin hanya beberapa yang hadir karena hari ini saya mendengar ada kabar mereka ada gebiar screening PTM di beberapa tempat. Jadi mungkin mereka khawatir untuk mengikuti Zoom sambil screening memang tidak memungkinkan. Jadi diwakilkan oleh beberapa puskesmas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, salam dari Dr. Intan selaku subkoordinator kami. Atas nama Kepala Dinas memberikan apresiasi buat pertemuan webinar ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan yang keempat, saya sedikit memberikan apresiasi dan terima kasih untuk ilmu-ilmu yang saya sudah cukup dengar dari awal. Juga bagi teman-teman semua, khususnya bagi puskesmas. Mungkin yang mau saya tanyakan kepada Dr. Sali atau mungkin Dr. Agung ya, bahwa kiat-kiat apa untuk kami
di Vaskes tingkat pertama, khususnya di Puskesmas, untuk pemeriksaan atau tata laksana struma tiroid ini khususnya seperti yang saya lihat dalam materi tadi, dalam tindakan screening hormon tiroid berdasarkan gejala dan faktor risiko. Kemudian rekomendasi kondisi seperti apa dari struma tiroid ini yang memungkinkan kami untuk merujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mungkin itu hanya dari kami. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Mangga Bu, Pak. Baik, langsung dijawab. Kakak Odet. Silakan dijawab, Dok. Dr. Sali mungkin sebelumnya ada yang mau disampaikan dulu? Iya, atas nama tim dari KKN khususnya yang hari ini, kami mengucapkan terima kasih Bu Febi atas dukungannya. Mudah-mudahan kerjasama kita antara Unpad, khususnya Departemen PHPKL, dengan Dinas Kesehatan Kota Bandung juga bisa terus kita laksanakan dan tingkatkan mungkin ya Bu Febi, sehingga kita bisa sama-sama bergandengan tangan nih bersama teman-teman di sejawat, seluruh sejawat di tenaga kesehatan Puskesmas khususnya, ini bisa selalu update gitu, sehingga tata laksana bagi seluruh kasus yang ada di masyarakat ini juga bisa kita lakukan dengan baik. Itu saja mungkin Dr. Agung. Ya, terima kasih Dr. Sali. Ya, terima kasih tentu saja Bu Febi nih, supportnya luar biasa ya. Kemarin ngobrol ke Dr. Sali, Dr. Sali juga, saya ada kenal nih Ibu Febi. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu nih walaupun secara daring. Tadinya memang pengennya sih langsung ya offline gitu. Tapi mengingat juga mungkin aksesnya jadi lebih sempit dan kayaknya COVID belum berakhir ya. Masih ada nih. Jadi ini menjadi satu pilihan dan mudah-mudahan tidak menghilangkan esensinya. Dan terima kasih juga atas pertanyaannya nih Bu Febi terkait kiat apa saja yang bisa dilakukan oleh teman-teman di fasilitas kesehatan tingkat pertama nih. Ya tadi seperti kita bahas bahwa yang perlu dilakukan sebetulnya salah satunya adalah awareness ke masyarakat gitu ya. Jadi kita berharap masyarakat mendapatkan edukasi juga dari teman-teman di Vaskes pertama tentang tiroid khususnya atau tentang struma. Karena sering sekali pasien itu datangnya sudah besar banget baru datang begitu. Nah, itu tentu saja menjadi relatif terlambat gitu. Tapi mungkin dengan adanya edukasi langsung pada masyarakat, diberikan poster atau leaflet atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya seminar untuk umum di vaskes-vaskes itu bisa jadi satu pilihan lah ya untuk mensosialisasikan atau meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga ketika dia datang itu tidak dalam kondisi yang sudah lanjut. Nah, untuk pemeriksaan pada pasien-pasien tiroid ya sebetulnya secara umum tidak terlalu sulit karena dia relatif lebih terlihat begitu dari pemeriksaan fisik dia terlihat lokasinya. Berbeda misalkan dengan katakanlah kalau kita bicara tentang tumor nasofaring itu kan tersering, tapi karena posisinya tersembunyi itu seringkali terlewat. Sedangkan untuk tiroid ini relatif harusnya dia bisa terdeteksi dengan cepat sehingga pemeriksaan rutin untuk status THT misalkan ya kita lakukan pemeriksaan kasus apapun sebetulnya kan kalau pasien itu ibu-ibu kadang-kadang dia ya kebanyakan pakai hijab. Nah jadi sering kali dia tidak aware tuh Bu. Jadi bahwa dia ada benjolan gitu. Jadi setelah sekian lama dia baru bilang datang dok ini kok ada benjolan ya? Kok ribut dari kapan taunya? Baru dok itu suami saya lihat pas saya buka hijab katanya. Baru kelihatan kok ada benjol ya, udah lama gitu ya. Tapi kalau itu
pemeriksaan rutin dilakukan, artinya di vaskes pertama, inspeksi dan palpasi, maka kita bisa meraba langsung apakah ada perubahan di tiroidnya atau tidak. Bila kita memang temukan ada tiroid atau ada struma, ada pembesaran di kelenjar tiroid, maka algoritma yang tadi bisa kita ikuti. Mulai tadi dari pemeriksaan, apakah memungkinkan untuk dilakukan USG misalkan begitu di puskesmas, ada nggak ya, Bu? USG ada nggak ya? Nggak ada. Ada mungkin buat bidannya kali ya, Dr. Sali? Mungkin tidak ada ya, Dok ya? Nggak ada ya? Masalahnya kan mungkin bukan cuma alat ya, Dokter Agung, tapi kompetensi Ya, ya. kompetensinya ya. Oke. Benar-benar Ya Dok, paling ya. tidak, betul. Paling tidak bisa dilakukan tadi pemeriksaan fisik, anamnesis dan pemeriksaan fisik. Nah, kalau dari anamnesis dan pemeriksaan fisik kita jelas mengarah pada adanya pembesaran kelenjar tiroid. Dan kalau memang ada gangguan fungsi seperti yang tadi, maka diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan status fungsional dari kelenjar tiroidnya. Nah, pilihannya memang seperti yang tadi, TSH dulu. Jadi nggak usah langsung semua sebetulnya, nggak usah langsung paket gitu. TSH, T3, T4 gitu, nggak usah. TSH aja dulu, minimal 1 saja dulu. Nah, dari situ kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Kalau TSH-nya normal, kemudian klinisnya baik, tidak ada tanda-tanda ke arah gangguan fungsi, ya itu bisa kita pegang bahwa kondisinya baik dan mungkin tidak memerlukan pemeriksaan atau pengobatan lebih lanjut. Tetapi kalau dari pemeriksaan yang kita lakukan, jelas ada nodul di tiroidnya, kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan fungsi tiroid, misalkan begitu, dengan mengirimkan pasien kemana, ya, dan memang ada juga keluhan dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, ya mungkin saatnya untuk merujuk begitu, Bu. Jadi di screening di awal tuh paling tidak menentukan apakah pasien ini memerlukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Kalau dari awal baik-baik saja ya sudah, berarti memang tidak perlu dirujuk sama sekali. Tapi kalau oh iya ini pasiennya perlu nih pemeriksaan hormon tiroid, atau oh iya pemeriksaan USG juga perlu nih buat pasien ini, maka sebaiknya mungkin memang dirujuk. Jangan sampai kita tahan-tahan, kita bilang, ah Bu, nggak apa-apa, nanti juga kempes. Jangan sampai seperti itu mungkin. Mungkin mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, Bu Feby. Boleh ini lagi ya, Mangga. bicara lagi ya, Dr. Sali, Ya, Ibu silakan. moderator. Baik, terima kasih Dr. Agung untuk penjelasannya sangat jelas. Saya berharap teman-temannya sudah cukup mendengar ya. Baik, berarti kami dari tingkat FKTP Puskesmas akan melaksanakan tindakan anamnesis atau gangguan fungsi daripada tiroid ini, yaitu pemeriksaan fisik dan anamnesis ya. Iya. Bila ada indikasi pemeriksaan lanjut seperti membutuhkan USG dan tingkat-tingkat rekomendasi kondisi pasien yang perlu untuk dirujuk, kami akan rujukan. Nah, yang tugas kami juga kedua adalah memberikan sosialisasi bagi masyarakat terkait ini ya tentang kesehatan struma tiroid. Ini memang sangat-sangat jarang didengar ya oleh masyarakat, hal yang memang sebetulnya sudah terjadi, sudah ada di pasien selama ini, tapi mereka tidak tahu apakah jenis diagnosa ini. Bagi mereka secara awam kan hanya pembengkakan tiroid, sehingga datang hanya meminum obat-obat anti nyeri atau untuk meredakan. Jadi mungkin perlu ada suatu mungkin ini masukan buat kami juga, Dr. Sali, ke depan perlu ditingkatkan juga optimalisasi kerjasama kita ke depan. Barangkali perlu ada pelatihan seperti kemarin yang sudah dilatih Dr. Sali ya untuk THT ya, untuk telinga. Kemudian ke depan perlu juga sosialisasi lebih lanjut ke pertemuan khusus, kami akan mengundangnya, akan saya sampaikan ke pimpinan saya, apakah Dr. Sali atau Dr. Agung berkenan untuk memberikan materi lagi kepada teman-teman kami, karena ini belum semua tersampaikan, supaya mereka lebih mengenal lagi dan bisa lebih mengoptimalisasikan sosialisasinya kepada masyarakat, khususnya pasien-pasien yang datang, supaya menegakkan diagnosanya berdasarkan kondisi pasien ini. Mungkin begitu, Dr. Sali, Dr. Agung, hatur nuhun atas penjelasannya dan mungkin bersedia untuk ke depan kami undang lagi untuk kegiatan-kegiatan sosialisasi. Hatur nuhun. Ya.
Nuhun Bu Feby, Insya Allah mungkin Dokter Agung sih siap ya dok ya? Siap. Ada lagi nih pertanyaan. Masih ada yang angkat tangan Kak Odet? Iya, betul-betul dokter. Kalau begitu ini dari Sultan Ananta, boleh dipersilakan pertanyaannya? Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama saya mau minta maaf dulu kalau misal pertanyaannya agak awam, maklum saya bukan mahasiswa kedokteran juga. Tapi saya mau tanya dok, kalau misalnya di masyarakat umum itu kebanyakan yang terjadi penyakit gondongannya itu tuh karena kekurangan yodium atau karena infeksi sih? Kayak mayoritas itu tuh kayak gimana penyebabnya? Cuman itu aja sih dok. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bangga. Pertanyaannya buat Boleh siapa nih? dijawab oleh Agung, Dokter Sali atau Dokter Agung. Baik, Sultan. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan saat ini, misalkan kalau kita bicara tentang Bandung gitu ya, kalau kota Bandung gitu ya, kalau di kota Bandung penyebab strumanya banyaknya karena kurang yodium atau bukan gitu ya. Nih Bu Feby bisa bantu jawab sih sebetulnya Bu Feby. Jadinya kalau ditanya ini kalau dari dinas yodiumnya gimana nih, tersebar nggak di masyarakat? Kalau insya Allah itu tersebar, rasanya sih bukan karena yodium, ya kekurangan yodium jadinya ya. Jadi kalau sampai ada kekurangan yodium di Kota Bandung, berarti nah itu PR besar tuh buat dinas ya, buat kita semua nih. Kenapa di Kota Bandung bisa sampai ada kekurangan yodium? Jadi kalaupun dan kalau kita lihat pola pasien yang datang ke kami di rujukan terakhir ya di Hasan Sadikin juga rasanya bukan karena kekurangan yodium, tapi ada beberapa rujukan dari daerah tertentu yang memang relatif mereka akses terhadap garam beriodiumnya kurang, itu memang masih bisa muncul struma atau goiter yang endemik. Mungkin gitu. Mudah-mudahan bisa jawab nih. Mudah-mudahan saya nggak salah jawab nih, Bu Feby, kalau tentang di Kota Bandung ada nggak kekurangan yodium? Gitu. Makasih. Baik, terima kasih juga Dokter Agung. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya dan atas jawabannya oleh Dokter Agung juga. Mungkin karena keterbatasan waktu, boleh satu pertanyaan lagi? Silakan. Sebelum akhirnya kita tutup sesi tanya jawabnya, silakan. Oke, ini ada dari MC kita sendiri, Saudara Audi. Boleh silakan pertanyaannya? Oke, makasih moderator. Makasih juga Dokter Agung, Dokter Sali, dan Dokter Sinta. Saya izin nimbrung mau nanya juga soal kayak tiroid ini. Sebenarnya saya pertanyaannya tuh lebih mengarah ke aspek sosialnya gitu. Kalau di masyarakat itu kadang-kadang sering kita lihat kalau banyak orang itu mereka kurang mau gitu dok untuk pergi mengecek ke dokter atau ke puskesmas, ke rumah sakit. Mereka itu agak sungkan karena mungkin kadang-kadang malu ya diliatin sama tetangga gitu, apalagi di daerah kayak yang kurang maju itu mereka suka sungkan untuk pergi ke dokter, takut diliatin tetangga. Nah, kira-kira itu cara kita untuk mengajak mereka atau membujuk mereka untuk sering-sering melakukan pengecekan ke tenaga kesehatan itu bagaimana ya dok? Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Boleh Dokter Agung atau Dokter Sali atau Dokter Sinta. Dokter Sali. Bagaimana untuk supaya orang-orang itu mau ya memeriksakan diri ya. Jadi pada intinya sebetulnya sakit apapun itu, apalagi di era zaman sekarang ya, sebetulnya sebaiknya tidak boleh ada yang disembunyikan. Gitu. Kenapa? Karena pada saat kita terlambat mengenali, akan juga terlambat mendiagnosis. Kalau diagnosisnya terlambat, tata laksananya juga terlambat. Kalau tata laksananya terlambat, berarti kita kemungkinan berhadapan tidak hanya dengan penyakitnya saja,
Bisa juga kita berhadapan nanti dengan komplikasi yang kemungkinan muncul, penyakit yang lebih kompleks begitu. Jadi bagaimana men-encourage orang untuk berobat, kalau ada keluhan apapun segera periksakan sampai itu terbukti. Jadi sakitnya apa atau saya malah nggak sakit. Itu. Lalu kedua, yang tidak dilupakan adalah masalah supporting dari kita yang berada di lingkungan sekitarnya. Kita yang berada di lingkungan sekitarnya juga harus mensupport supaya orang tersebut juga mau diperiksa. Jangan malah jadi dalam tanda kutip momok ya. Jadi malah nakut-nakutin atau ngebully misalnya. Itu membuat orang jadi minder atau malah nggak mau diperiksa, malah nggak mau sharing, nggak mau cerita tentang penyakitnya gitu. Nah, lalu berikutnya kalau ada yang meragukan, sebaiknya mencari informasi kepada sumber yang terpercaya, tenaga medis, ya, baik itu di pusat pelayanan kesehatan manapun lah, tapi ke tenaga medis. Jangan mencari informasi yang didapat dari media-media, khususnya media yang umum, dan akhirnya nanti menarik kesimpulan sendiri gitu. Jadi itu faktor-faktor yang mungkin bisa kita lakukan sebagai encouragement ya untuk masyarakat agar mau diperiksakan. Sebetulnya untuk secara umum lah penyakit apapun, tidak hanya masalah yang berhubungan dengan tiroid. Mungkin itu. Tambahan mungkin Dokter Sinta? Iya, Dokter Sali, terima kasih. Saya rasa mungkin dengan adanya webinar-webinar seperti ini ya, untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang ikut, mungkin bisa melihat, oh teman saya kok ada benjolan di situ ya. Mungkin bisa juga saling oh mungkin kamu harus berobat ke puskesmas deh gitu ya, datang dulu. Kemudian nanti diperiksa lagi segala macam gitu ya. Jadi artinya dengan adanya webinar seperti ini, saya rasa untuk kan kalian semua yang mahasiswa ini tidak semuanya dari kedokteran. Jadi bisa saling share gitu. Oh, ini ada masalah ini kelihatan teman saya nih. Secara baiklah kita bicarakan dengan teman-teman, kasih tahu bahwa kayaknya ini harus diperiksa deh. Gitu ya. Jangan kamu kayak ini deh, gini-gini. Nanti dia malah akan datang gitu. Ya, sehingga nanti seandainya itu suatu hal yang tidak baik, maka itu akan jadi sudah ke arah yang lebih lanjut, sulit diobati begitu. Jadi saya rasa dengan penyuluhan-penyuluhan, kemudian dengan edukasi yang baik ya, saya rasa itu kita bisa menjaring pasien-pasien itu dengan dalam early detection begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya oleh Dr. Sali dan Dr. Sinta. Oke, mungkin karena waktu kita yang terbatas juga, mungkin akan disudahkan kita saja sesi tanya jawabnya. Terima kasih banyak atas semua pertanyaan dari peserta. Semoga jawaban dari materi kita memuaskan dan bisa menambah wawasan Bapak dan Ibu sekalian ya. Amin. Untuk sesi selanjutnya, saya serahkan kembali kepada MC, Saudara Audi. Saya sebagai moderator izin pamit dan saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Untuk Saudara Audi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, balik lagi ke saya. Terima kasih Kak Odet atas partisipasinya, sudah membantu memandu sesi pematerian dan tanya jawab barusan. Terima kasih juga kepada kedua pemateri kita yang keren ini, Dr. Sali sama Dr. Agung, sudah menjelaskan kepada kita semua tentang apa saja yang perlu diketahui tentang struma tiroid, cara penanganannya, bagaimana cara mendeteksinya. Itu udah sangat informatif banget. Dan terima kasih juga kepada peserta yang tadi udah aktif bertanya pada saat sesi tanya jawab. Semoga informasi yang disampaikan selama materi dan jawaban yang didapatkan dapat berguna bagi Bapak Ibu tenaga kesehatan, teman-teman mahasiswa, dan tentunya kita semua. Oke, sebelum kita menutup acara kita pada pagi menjelang siang hari ini, kita akan menyerahkan sertifikat nih sebagai tanda terima kasih dan apresiasi kita kepada kedua pemateri, Dr. Agung dan Dr. Sali. Ya, secara simbolis akan dilakukan oleh salah satu project manager kita, Kak Fares. Oke, silakan Kak Fares. Oke, baiklah. Boleh di-share screen sertifikatnya? Teman operator. Baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Agung atas pemaparan materinya dan bimbingannya untuk kami.
Semoga diperkenalkan dan sertifikatnya diterima oleh Dr. Agung. Oke. Ya, terima kasih. Oh, ya. Mungkin pakai tos aja gitu, ada simbol tos nggak di sini? Nggak ada ya? Bisa kali ya. Nggak ada ya, oke. Tangan ada ya. Makasih ya. Makasih banyak dok. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga untuk Dr. Sally untuk paparannya tadi juga. Terima kasih juga Faris dan lain-lain dan kawan-kawan. Terakhir mungkin kita mau foto bersama dengan teman-teman nakes. Mungkin boleh untuk nakes dan juga teman-teman semua yang belum on cam, silahkan untuk on cam. Insya Allah akan dilakukan sesi buat dokumentasi. Oke, terima kasih Kak Fares, Kak Hanif, Dr. Agung, dan Dr. Sally. Ya, jadi agenda terakhir kita sebelum menutup acara kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi untuk yang belum menghidupkan kamera, boleh sekarang dihidupkan kameranya untuk sesi dokumentasi biar kita bisa mengabadikan momen. Ya. Oke, itu tadi udah dokumentasi. Terima kasih, Pukdok. Oke, dengan berakhirnya sesi dokumentasi barusan, acara webinar 3M Struma Tiroid sudah selesai. Jadi kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta, tim pembimbing, dan Dinas Kesehatan Kota Bandung, dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini, sehingga dapat mensukseskan acara kita pada pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa sayangi diri dengan deteksi dini. Stay safe semua. Sampai berjumpa lagi. Dadah. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih Bu Feby. Udah semuanya sukses. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Feby. Terima kasih Bu Feby semuanya. Sama-sama semuanya. Terima kasih.